Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna wa waffiqna 'amalan maqbula amma ba'du. Bapak-bapak jamaah Masjidul Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir kita dari surah An-Nisa. Ayat kita adalah ayat yang ke-13 dan ke-14. Temanya masih tetap tentang bagian tertentu dari ahli waris. Ayat ke-13 dan 14 kita kembali dengan membaca Al-Quran surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan hidup kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita nikmati membaca Al-Qur'annya terlebih dahulu. Kita lantunin, belajar sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka hududullah. Tilka hududullah. Wa man yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannat. Wa man yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannat. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وذلك الفوز العظيم. وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها. يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وله عذاب Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bacaan barusan itu ibarat motor, cc-nya 75 atau 100 cc. Nah, ini kita coba dari dealer langsung gas 225 cc. Ayo, sudah, insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Masya Allah. Kira-kira kalau saya jualan seperti itu mampu apa enggak nih? Nah, apa sih? Saya jualannya bacaannya kayak gitu. Kira-kira bisa dibeli apa enggak itu? Enggak mampu. Maka saya jualan yang kelas di bawah 100 cc. Tilka hududullah. Kan enak itu, bisa dibeli. Ini metodologi. Mas siapa namanya ini? Zulfikar. Besok kalau ngajarin orang tua yang kapasitasnya cc-nya masih rendah, jangan jualan yang tinggi, ya. Pelan-pelan itu nanti orang akan merasa bisa dan senang, ya. Mas Zulfikar bisa diterima? Alhamdulillah. Sini aja, sini di semandi bolong ikhlas ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Pokoknya baiklah ya Pak Karno ya. Alhamdulillah. Pak Karno kira-kira cc-nya itu di bawah 100 atau di atas 200? Di bawah 100, berarti saya jualannya harus di bawah 100. Ya Pak Tosim harus mengerti pangsa pasar jualan itu, termasuk cara mengajar, metodologi teknik mengajar. Tuh, alhamdulillah. Baik, kita masuk ke kajian tafsirnya. Ayo Pak Tosim, pelan-pelan diulangi. Ini masih banyak makna yang tersembunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka, itulah hududullahi, ketentuan-ketentuan Allah. Stop. Hudud itu adalah batas. Apa? Batas. Setiap sesuatu itu ada batasnya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh setiap sesuatu kami jadikan ada batasan, ada ukuran. Kalau kita overload nggak bagus, nggak baik, akan beresiko. Segala sesuatu itu ada ukurannya, ada batasnya. Perlu makan enak nambah lah sekali boleh, tapi kalau 2-3 kali berbahaya. Itu ada batasannya, termasuk dalam hal masalah bilangan atau ukuran ketentuan waris. Itulah batasan-batasannya. Maksimal perempuan paling banyak itu mendapatkan anis separuh, terus sekian dan seterusnya. Itu adalah batasan-batasan, jangan dilewati. Lanjut Pak Kusi. Waman, dan siapa yang yuti'illaha, dia menaati Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, yudkhilhu, dia akan memasukkannya jannatin, ke dalam surga. Stop. Ini ayat yang sangat menyenangkan. Yang dimasukkan surga oleh Allah itu bukan orang pintar, tapi orang yang taat. Ya Pak Tosim, betapa banyak orang punya ilmu dengan kepintarannya malah ngakalin hukum. Benar Pak? Wah, itu potensinya siapa? Yang taat kepada Allah, itulah yang nanti akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat inspiratif. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan Allah masukkan ke surga. Tidak hanya orang yang pintar, tapi yang taat. Mas Bapak, kata kuncinya itu taat. Enak. Lanjut. Jannatin, ke dalam surga, tajri, yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya, al-anharu, sungai-sungai, khalidina, mereka orang-orang yang kekal, fiha, di dalamnya. Stop.
Pantes enggak amal kita di dunia paling cuma 63 tahun, itu dipotong 15 tahun. 15 tahun itu apa? Belum dibebani hukum. Terus tinggal sisa katakanlah 50 tahun. 50 tahun aja beletak-beletok kan kayak gitu. Udah kesalahannya dimaafin, terus dibalas masuk surga. Surganya kekal lagi. Pernah tidur di hotel itu Ustaz Yuda. Akan tetapi kan pernah. Itu ketika di Mekah, hotel bintang 4 atau bintang 5 kan pernah. Tapi kalau keluar lagi kan ya nggak enak Mas Toto. Ya. Di surga itu tidak hanya masuk tapi forever. Khalidina, kekal Allah. Amal kita sebenarnya layak apa enggak atau sih untuk nebus surga yang selama-lamanya itu? Enggak layak. Maka dari itu, kenapa bisa demikian? Karena pentingnya niat, pentingnya innamal a'malu binniyat. Kenapa bisa demikian? Amalnya terbatas, namun balasannya tidak terbatas Pak Latif. Karena itu dijelaskan oleh Syekh Jalaluddin Asyuti, seandainya Pak Latif Mas Toto diberikan hidup 1000 tahun, niscaya tetap akan beriman, niscaya tetap akan sholat, niscaya tetap akan puasa, niscaya tetap akan berzakat dan seterusnya. Sebaliknya orang kafir diberikan umur 1000 tahun tetap akan kafir, tetap akan tidak akan sholat. Itu pentingnya nih niat. Dong ya sekarang ya, itu kan banyak yang nerangin innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat. Kenapa bisa demikian? Seandainya kita diberikan hidup selama-lamanya, niscaya aku akan tetap sujud, niscaya tetap akan ngaji, niscaya tetap akan, itu kaitannya demikian. Tembus ya pikirannya ya, Pak Tosik ya. Kalau ngaji seperti ini, apalagi kalau minumannya susu seperti ini Mas Toto, cerdas otaknya itu apa? Otaknya cerdas. Jadi alhamdulillah, keterangannya bisa spektakuler Mas. Kalau ada susu, kalau ada susunya, kalau air putih biasa ya agak turun dikit itu kecerdasannya. Ya, Pak Karno, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Kita nonton aja. Apalagi Mas Toto lagi ngaji dibikinin minuman oleh nyonya sambil tersenyum, silahkan kakak Dabu terjun. Ayo, Kakanda. Kapan bertemu Anak-anak itu ya. Alhamdulillah. Ya Pak Tosin ya. Udah capek kerja pulang, apa namanya, ngecok perut gak dibikinin minuman, wah repot itu. Neraka. Dipunggungin lagi. Neraka. Dipunggungin lagi Ustaz. Alhamdulillah. Ini anak muda ini walaupun Hafizul Quran kan kalah sama Pak Tosin. Kalah sama Pak Tosin. Jangan minder sama berdua ini ya, walaupun mereka 37 sama Al-Quran. Gak usah minder karena mereka belum punya istri, belum pernah rasanya dicemberuti ya kan. Alhamdulillah. Gak usah minder Pak Tosin ya, gak usah minder Pak Karno. Jadi imam sih boleh kayak As-Sudais ya kan, tapi masalah antar dulu tau kan kayak gitu ya. Nanti kalau mereka nikah kita minder dong. Entar, tapi minder entar jangan sekarang entar. Tuh ya, lanjut Pak Tosin. Wadzalika, dan itulah al-fauzu, kemenangan, al-azimu, yang besar, yaitu masuk surga. Masya Allah. Satu ketika Imam Ahmad ditanya, apakah kebahagiaan yang hakiki menurut engkau wahai Imam? Kayak gitu. Beliau menjawab, ketika kakiku sudah menginjakkan ke surga, itu baru kebahagiaan yang hakiki. Ya Allah, kita bahagianya itu sifatnya temporer, apa? Temporer. Ingat-ingat itu. Jadi kebahagiaan itu sifatnya sementara. As-sa'adatu waqtiyatun, kebahagiaan itu sifatnya sementara. Namun wa tumaninatul qalbi abadiyatun, tenangnya hati itu sifatnya adalah selama-lamanya. Wa asbabu
wa a'dhamu asbabiha, di antara sebab yang paling besar mendapatkan ketenangan hati itu adalah zikrullah, berzikir kepada Allah. Nah, di antara zikir yang paling top adalah baca Quran. Obat hati ada 5 macamnya. Yang pertama, puasa sunnah dijalankan. Benar apa enggak itu? Enggak, yang pertama baca Quran. Ini sudah Al-Qurannya di dada itu kelihatannya dilambai-lambai oleh cewek-cewek. Sini masuk. Udah sini itu godaannya. Ya Allah, alhamdulillah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Buka dulu surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13. Surah yang ke-13, halaman 252. Halaman 252. Ayo, Mas Zulfikar tuh, tolong dibaca ayat 27, 28. Ini ada CC gede ngapain tadi? Keber. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن Masya Allah, benar-benar CC-nya ini fresh ya Pak Tosim. Pak Tosim, kira-kira CC-nya berapa Pak Tosim? 80. Alhamdulillah. Asal gak mati aja Pak Tosim, masih bisa dikasih. Alladzina, ayo Pak Madra. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu. Alladzina amanu, Orang-orang yang beriman. orang-orang yang beriman. Wa tatma'innu, Wa tatma'innu, dan menjadi tentram atau tenang qulubuhum, hati-hati mereka bizikrillah, dengan berzikir mengingat kepada Allah. Qulubuhum itu kata jamak yang kata tunggalnya itu qalbun, sehingga diserap ke dalam bahasa Indonesia qalbu, ya kan? Qalbu itu hati setiap saat itu berubah-ubah. Siang tadi tenang, agak sorean tegang, terus seperti itu terus. Potensinya setiap jam, setiap menit, setiap detik itu berubah. Untuk menetralisir, untuk membalanskan hati, tidak ada yang bisa kecuali adalah zikrullah. Zikir yang paling top baca Al-Quran. Ya, itu harus beruntutan. Itu namanya berpikir sistematis seperti itu Pak Tosim. Ya, tapi kan nggak kelihatan. Berpikir apa? Sistematis. Hati itu dinamakan qalbu karena berbolak-balik. La yusammal qalbu qalban illa wa yataqallab. Tidaklah hati itu dinamakan qalbu karena berbolak-balik, berubah-ubah. Untuk stabil itu susah, apalagi kalau bujangan belum dapat jodoh, itu pasti hatinya berubah. Saya nggak ngomong, saya
memberikan contoh. Benar apa enggak Pak Karno? Itu kalau seorang pemuda belum punya pasangan, itu hatinya bergejolak, maka ada darah muda bergejolak. Kenapa Mas Toto? Benar apa enggak ini? Benar. Jangan dikira itu tenangnya tenang temporer. Tenangnya apa? Tenang temporer. Tapi enakan yang bergejolak Ustaz. Oh, enakan yang bergejolak katanya. Daripada dicemberutin. Masya Allah. Tuh bergejolak kayak gitu. Masya Allah. Tapi punya Al-Quran di dadanya. Lanjut Pak Mandra, ada bizikrillahi. Ala bidzikrillahi, Ketahuilah ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah. hanya dengan berzikir kepada Allah tatma'innu akan menjadi tentram akan menjadi tentram dan tenang al-qulub hati-hati orang yang beriman. hati orang yang beriman. Masya Allah, kita udah dapat jaminan nih Mas Toto. Apapun problemnya, banyaklah berzikir. Zikir yang paling ampuh adalah baca Quran. Masya Allah. Karena membaca Al-Quran akan menjadi penyembuh. Kesembuhannya apa? Ya nggak tahu. Pokoknya sembuh. Untuk meyakinkan, silakan dibuka surah Al-Isra. Surah apa? Surah Al-Isra. Ayat surah 17. Surah 17. Ganti lagi sekarang. Mumpung masih di sini tuh. Mas Zulfikar, ayat yang ke 82, halaman 290, halaman 290. Wa nunazzilu ayat 82. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Sentuhan suaranya Al-Quran ketika dilantunin suaranya menyentuh hati. Pak Tosin artiin wa nunazzilu dan kami menurunkan minal Qur'ani dari Al-Quran ma huwa syifa'u apa yang ia adalah obat kesesatan. Stop. Yang jadi poin pembahasan itu adalah syifa'un. Syifa itu di sini sebenarnya kurang pas kalau diartiin obat. Maknanya adalah penyembuh. Apa? Kalau obat itu bahasa Arabnya dawa, likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Tapi tidak semua obat menyembuhkan penyakit. Tapi kalau syifa itu penyembuh, maka orang kalau sakit itu doa yang maksud dari Rasulullah, Allahumma antas syafi, la shifaa illa shifa'un ishfi titik misalnya. Shifa'an la yughadiru saqaman wala alama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Syifa itu penyembuh. Di sini dalam kurung itu tafsirnya Pak Kosim. Tapi makna aslinya adalah penyembuh. Penyembuh dari apa? Dari pikiran obat, dari hati gak tenang. Terus problem itu kalau ada solusinya tenang apa enggak Pak Kosim? Tenang. Nanti dapat jalan keluar seperti ini. Bacalah Quran. Itu nanti akan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, tidak hanya kesembuhan, Warahmatun dan rahmat lil mu'minina bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidu dan tidaklah Al-Quran menambah al-zalimina bagi orang-orang yang zalim
atau kafir, illa kecuali khosara kerugian. Insyaallah. Pokoknya Quran itu bermanfaat bagi orang yang mukmin, orang yang percaya. Orang yang nggak percaya ya nambah kabur aja itu, ya kan? Nah, katanya kembali kepada Quran dan hadis, kembali kepada Quran dan hadis. Pertanyaannya kapan aja tafsirnya? Kembali kepada Quran dan itu bukunya kan seperti itu judulnya. Kembali Quran dan hadis sesuai dengan sunnah yang sahih. Wih, judulnya mengering. Ngaji Quran tafsirnya aja nggak pernah. Gimana mau kembali kepada Quran? Kita kembali ke surah An-Nisa. Lanjut Pak Qasim. Ini kalau nurut sama Allah terhadap masalah ketentuan waris nanti akan dapat surga. Sebaliknya ayat yang ke-14, kalau nggak mau nurut, wa may ya'sillaha, Waman dan siapa yang ya'sillaha, dia mendurhakai Allah, wa rasulahu dan rasulnya, wa yata'adda dan dia melanggar hududahu, ketentuan-ketentuannya. stop. Harusnya dapat separuh, ini minta 2/3. Harusnya 1/4, minta separuh. Misalnya dalam hal masalah warisan. Itu namanya melampaui batas. Kalau seperti itu ancamannya lanjut. Yudkhilhu dan akan memasukkannya. Dia Allah akan. Yudkhilhu, dia Allah akan memasukkannya. Naron, ke dalam api neraka, khalidan, dia kekal fiha, di dalamnya. Na'udzubillah. Lanjut. Walahu, dan baginya adzabun, siksaan, muhin, yang menghinakan. Nyata itu orang kalau ngemplang harta saudaranya, gak usah di akhirat, di dunia mendapatkan siksaan yang menghinakan. Mari diceritain sama Pak Hari Prabu bahwa setelah ngemplang harta saudaranya, akhirnya hartanya habis, rumah tangganya berantakan, nikah lagi berantakan, akhirnya sampai kontraknya pun dibayarin. Astagfirullah. Itu namanya azab yang menghinakan. Tidak hanya itu, banyak terjadi di mana-mana karena ngemplang harta orang lain, harta saudaranya. Ini ingat-ingat ini. Walahu adzabun muhin. Orang yang ngemplang masalah warisan pasti akan mendapatkan siksaan yang menghinakan. Sakitnya tuh di sini, di dalam hati. Ya kan? Ada azabun alim, azabun azim, ada azabun muhin. Azabun muhin itu sakitnya tuh di sini, Mas, di hati. Tapi kalau azabun alim siksanya itu bersifat fisikly. Ada siksaan yang bersifat batiniah, yakni hina. Biasanya keluar masuk apartemen, rumah mewah sekarang dikontrakan. Itu namanya siksa yang menghinakan. Ya betul sih ya. Ini ingat-ingat ini masalah waris itu. Yang taat kepada Allah, ikut aturan bagian-bagian tertentu, surga. Udah Mas Toto, surga aja. Terima aja, terima. Jangan, bahasa sekarang itu adalah tamak, jangan rakus, akan mengantarkan kepada surga. Sebaliknya yang rakus, tidak terima, ya sudah, tunggu aja, melampaui batas. Walahu adzabun muhin. Di dunia mendapatkan siksa yang menghinakan, besok kalau nggak bertobat akan masuk neraka, akan dimasukkan neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Baik, diskusi aja sekarang ya, saya bingung. Baik, alhamdulillah. Ada pertanyaan Mas Toto? Belum ada Ustaz. Pak Karno? Kalau Mas Zulfikar, ini menurut Mas Zulfikar kaji seperti ini menarik apa enggak? Menarik. Baru jumpa di sini apa sebelumnya? Ngaji ada bacaannya, ada tafsirnya, terus ada. Silakan.
Kan di sini Allah semua dosa diampuni kecuali dosa syirik. Ya, Apa ada dengan ini? apa hubungannya dengan ini? Baik, silakan dibuka surah An-Nisa juga yang dekat, yakni ayat yang ke surah An-Nisa halaman 86, halaman 86. Baik, silakan. Ustaz Yuda di baca ayat 48. Innallaha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. silakan dibaca artinya perkataan Ustaz Yuda. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak dia mengampuni, ayyushraka, untuk dosa menyekutukan bihi dengannya, wa yaghfiru, dan dia mengampuni, ma duna dzalik, apa dosa yang selain itu, yaitu syirik, liman yasha'u, bagi siapa yang dia kehendaki, wa may yusyrik, dan siapa yang dia mempersekutukan billahi Allah, faqad iftara, maka sungguh dia telah berbuat itsman azima, dosa yang sangat besar. Tuh, itu sudah nasnya demikian Pak Haris, bahwa selain dosa syirik itu Allah berpotensi untuk mengampuni. Namun kalau syirik itu sudah nasnya apabila tidak bertaubat dia akan mendapatkan itsman azima, dosa yang sangat besar. Kenapa? Gak punya peran apa-apa kok di klaim bahwa dia Tuhan. Kan ngeselin Mas Allah. Gak punya peran di jadi syirik itu apa sih? Syirik itu antaja'alallaha niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan tandingan untuk Allah sementara Allah yang menciptakan dirimu. Jadi syirik itu ada objek untuk dijadikan tandingan kepada Allah. Nah, ada sementara saudara-saudara kita itu penilaiannya kebablasan. Ziarah kubur syirik, syirik. Nah kayak tahu aja, ziarah kubur ya ziarah kubur. Ziarah kubur kan mendoakan orang di kuburan, kata-katain syirik dan segala macam. Ya Allah ya Karim, segampang itunya bibirnya, mulutnya menuduh orang yang beriman, orang yang beramal mendekatkan diri kepada Allah dituduh syirik. Ya Allah ya Karim, ini pemahaman model apa? Ya Pak Tosin ya, gak usah dijelasin kan paham, udah punya model-model seperti itu. Diajak ngaji Quran, gak mau, ngaji tafsir gak mau, tapi merasa ngomongnya tauhid model apa? Tuh, baik. Pertanyaannya, mau masih bisa diampuni, masuk neraka, tapi gak kholidina fiha, ya tidak kholidina fiha. Maka dari itu nih, ini ilmu ya, orang itu ibadah terus beramal soleh agak dablek Pak Qasim, agak dablek itu sebelum meninggal dunia biasanya Allah akan bersihkan dosanya entah dengan sakit atau dengan apa, sehingga sebelum dia meninggal wa ma alaihi khati'ah, tidak ada kesalahan sama sekali.
Tapi kalau ini kalau menyangkut dosa kepada Allah. Tapi kalau antar manusia ya harus diselesaikan urusannya. Kalau enggak ya besok urusan di akhirat. Itu aturan mainnya kan demikian. Maka dari itu orang yang berbuat zalim sewenang-wenang itu ada dalam surah ini juga halaman 87 Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Ayo Ustaz Zulfikar baca, Ustaz muda. Ayat 56. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. Ayat yang ke-56 terjemah bebasnya ada sebelah kanan tuh dibaca Ustaz Zulfikar. Sungguh orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jadi kalau dia berbuat zalim terhadap sesama manusia, tidak diselesaikan konfliknya di dunia, besok akan di akhirat. Hitler, kan tahu semua Hitler, itu membunuh berapa juta orang itu kira-kira? 3 juta. Lah, kalau cuma dieksekusi, diadili di dunia kan enggak adil. Yang dibunuh 1000, sementara dia matinya sekali. Nyawa 3 juta itu apa? Maka habis terlepas, getok lagi, dihidupin lagi, getok lagi, sampai 3 juta kali. 3 juta kali. Betapa adilnya Al-Quran, ya. Kalau misalnya ada orang membunuh satu kampung, terus eksekusinya di dunia cuma matinya berapa kali? Tapi kalau besok sekampung itu logisnya Al-Quran demikian. Kalau di dunia tidak adil enggak? Yang dibunuh 10 orang sementara dia merasakan mati cuma sekali. Kalau hukum dunia enggak adil, besok ada pengadilan akhirat, ya kan? Ya kalau pengadilan cipta sih lain faktor ini pengadilan akhirat ya. Pak Aris kurang lebih demikian. Kullama natijat juluduhum badalnahu. Ini makanya hafid Quran itu harus dilengkapi dengan kajian-kajian tafsir seperti ini. Jadi tidak hanya menghafal Quran, tafsirnya juga di antara yang ada itu ada di Nurul Ikhlas. Maka sering-sering kesini ya Mas Zulfikar ya. Sering-sering kesini. Sepekan itu 3 kali. Malam apa? Malam Rabu, Sabtu, malam Kamis. Malam Rabu, malam Kamis. Besok biar berdakwah, udahlah bacaannya cakep, anaknya ganteng, terus nerangin ayat pakai tafsir lagi. Enggak punya istri lagi. Pak Haji itu pasti ngincer-ngincer itu. Siapa anak-anak tuh? Ya, alhamdulillah. Silakan Pak Zulfikar. Alhamdulillah. Kirain serius. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Haji mulukan insyaallah. Ya Allah ya Karim. Mudah-mudahan diberikan jodoh yang terbaik semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendoakan berarti doa itu balik untuk diri kita sendiri. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.